Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nilam Jayati. Di sini saya akan memaparkan tentang etika publik. Di mana etika publik ini ada beberapa bagiannya, yaitu yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang terakhir, aktualisasi etika ASN. Nah, di dalam mind mapping ini ada beberapa bagian-bagiannya. Ayo kita simak bagian yang pertama, yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik. Dalam kode etik dan perilaku pejabat publik ada beberapa bagian. Yang pertama, etika adalah ajaran-ajaran moral, yakni standar tentang benar dan salah yang dipelajari melalui proses hidup bermasyarakat. Kode etik, pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Kode etik aparatur sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Adapun nilai-nilai dasar etika publik yaitu dalam Undang-Undang ASN. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepentingan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Definisi dan lingkup etika publik. Etika publik merupakan referensi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dimensi etika publik ada 3. 1. Dimensi kualitas pelayanan publik.
2 dimensi modalitas, 3 dimensi tindakan integritas publik. Perilaku pejabat publik. Adapun bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, bagaimana pentingnya etika dalam urusan publik, yaitu rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku. Para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Kemudian penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan, yaitu hendaknya dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran, pengabdian yang tulus kepada masyarakat, komitmen kepada kesejahteraan warga, serta kaidah-kaidah etis lainnya. Selanjutnya, sumber-sumber kode etik bagi ASN. Ada beberapa peraturan pemerintah. Kemudian terakhir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian konflik kepentingan dan implikasi kode etik dalam pelayanan publik.